yang dekat-dekat kota gitu ya, pertengahan kota itu kan pada mahal mereka ya tarifnya. Kayak 2.000 kadang-kadang tuh mereka dikasih 1.000 gitu kurang, mereka nggak mau, minta 2.000. Bantu dukung channel Ujang Sunandar untuk terus berkembang ya, dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lewatkan setiap videonya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Kembali lagi di tentu saja channel Ujang Sunandar. Di samping saya ada seperti biasa teman saya namanya Fadil. Dan ini saya harus ngasih disclaimer dulu nih. Mulai sekarang pembicaraan saya harus menggunakan kata lu gua. Karena Fadil ini asli Betawi, ngomongnya juga lu gua. Jadi dia nggak bisa kalau ngomong saya, aku, dia nggak bisa aku katanya. Jadi kita ngomongnya lu gua. Boy, thank you lo udah datang ke sini di studio gua yang paling mewah ini, Boy. Yang pernah gua bikin. Menurut lu gimana? Lu lihat studio gua gimana? Ini bagus dalam apa ya? Lu kalau jelek bilang aja jelek, Boy. Pas-pasan yang sulap jadi itu ya, jadi apa? Jadi studio. Di studio. Makan, maksudnya. Kemarin tuh sempat ada apa kayak hijau-hijaunya ya? Sekarang kemana tuh? Gua rapiin di belakang itu tuh. Ada gitu sih, ada. Kalau kita udah capek beli ya kemarin. Iya betul. Jadi teman-teman kemarin yang beberapa video belakang tuh ada yang backgroundnya diganti tuh. Itu kita pakai green screen. Waktu itu kita beli green screennya di Pasar Senen ya. Pasar Senen beli green screen buat ganti background doang. Tapi susah lah masangnya, susah juga ngeditnya. Mendingan kayak gini kita bikin mudah, kita pasang kamera, ya udah tinggal ngomong aja. Boy, gue ada pertanyaan nih, Boy. Tadi gue balik dari Alfamart, gue beli ini nih, beli minuman, beli jajanan. Gue balik tuh selalu pasti ada parkir motor, tukang parkir nih. Itu kan jadi tiba-tiba ya. Awalnya pas masuk kita nggak ada, atau bahkan juga ada yang ada sih gitu. Tapi sebenarnya ada mereka terlihat. Itu mungkin ya. Menurut gue kayak ini aja, Boy, kayak menjamur aja gitu. Apalagi di Jakarta, kalau menurut gue sih selama gue di Jakarta ya, kayaknya nggak ada satupun Alfamart atau Indomart atau pusat-pusat perbelanjaan gitu yang nggak ada tukang parkirnya ya. Iya, banyak itu sih gimana ya? Kayak jatuhnya jadi profesi sih kalau itu. Ada tuh ikatan apa? Kayak perkumpulannya gitu, sama kayak ojek gitu lah. Sampai ada kayak gitunya. Jadi ada gue punya teman tuh dulu di rumah dulu ya, di daerah Jakarta Timur itu, emang dia apa ya, kayak punya wilayah per Alfamart itu di kampung itu ya, itu udah ada yang nyatuinnya gitu. Oh, jadi dia tuh berarti kalau kayak gitu dia ada store juga ya? Bisa sembarangan, dia kan ganti-gantian tuh biasanya. Kalau paginya ini misalkan dia nih jaga, sorenya bukan dia lagi, beda. Oh, berarti kalau kayak gitu ceritanya kita nggak bisa sembarangan juga ya masang, dan kita cukup terus kita jadi tukang parkir di satu tempat, nggak bisa ya? Nggak bisa dia Oh, iya. Ada backingannya. Itu menurut lo backingannya sepengetahuan lo nih? Iya. Preman atau tokoh masyarakat atau mungkin pejabat pemerintah? Menurut lo aja, kita nggak nyebut instansi pejabat pemerintah apa, kita nggak bilang, tapi menurut lo gimana? Paling sih kalau level kayak gitu ya menurut gua ya jatuhnya paling kayak preman atau yang paling tahu lah daerah situ. Jadi orang kamsinya ya, anak kampung situ gitu. Oke, jelas ya, mereka ada lah kayak perbagian apa ganti-ganti sip gitulah kalau kerja. Lu keberatan nggak, Boy? Adanya apa? Tukang parkir yang kita datang cuman mungkin 10 menit, 20, enggak sampai 20 menit sih menurut gue, paling 10 menit ya. Terus pulang kita harus bayar 2.000 sampai 5.000. Lu keberatan nggak? Pasti sih keberatan, dan di mana-mana juga setiap orang ya keberatan. Sampai kan kebanyakan tuh ya apa kayak Indomaret, Alfamart gitu, dia kayak ngasih selebaran gitu kan, maksudnya ini parkir gratis gitu kan. Tapi kan masih tetap aja ada orang kan, maksudnya yang tokonya aja itu udah bilang itu gratis harusnya, kenapa dia ambilin uang ya, walaupun apa ya niatnya baik itu buat ngejagain motor kita. Cuma kan kalau kayak bentar-bentar gitu kan ya udah jadi mager. Jatuhnya gue kebanyakan ya udah
naruh motor di luar area Indomaret atau ada yang jagain gitu, temen gue misalkan gue masuk mau belanja gitu. Oh jadi lu akalin gitu. Tapi lu pernah ini nggak Boy? Pernah ada pengalaman lu parkir terus ya otomatis kan kalau pas lu balik tuh motor lu kalau nggak ditarikin ya lu diparkirin inilah diseberangin gitu misalkan. Lu pernah nggak sampai lu nggak bayar? Sampai gue nggak bayar? Nggak pernah sih aja. Nggak pernah. Lu pasti ditanya. berarti sama anjir, sama. Itu sama Boy. Walaupun dia nggak minta ya. Oh tapi gue kayak pernah kayak apa bayarnya cuman setengahnya kan misalkan 2.000 ya sekarang ya banyak kan tarifnya ya. Gua karena kecil duitnya ya udahlah 1.000 langsung kabur gitu. Tapi ya kalau misalkan mereka nya oke nggak apa. Soalnya kan kebanyakan juga kan tukang parkir cuma kayak narikin bentar doang terus udah mereka kabur kalau dapet duitnya. Terus juga mereka tuh sebenarnya kan nggak ini ya Boy, nggak ada tarif khusus gitu kayak parkir harus 2.000 apa 5.000 gitu. Kemudian nggak ada ya. Oh tapi ya beberapa ada kayak gitu. Kalau kecilan mereka nggak mau. Lu pernah punya cerita atau pernah dengar cerita orang kayak udah bayar kecil terus ditolak sama abangnya pernah? Oh iya. Apa ya? Recehan gitu, kebanyakan sih ya. Mereka nggak mau tuh kalau recehan banget ya. Misalkan nih lu dapat kembalian atau lu ada uang 200-an sampai 1.000 kan 5 ya. 5 tuh. Terus kan 2.000 ya. Terus kan ada lagi kan ya sampai 2.010 lah. Nah itu pernah jadi dengar cerita juga dari teman tuh dia kayak apa ya kasih uang recehan gitu ke parkir ke tukang parkirnya dan itu abangnya kayak langsung padahal jumlahnya sama aja kayak misalnya 2.000 gitu kan cuma bentuknya aja yang beda. Nah, itu ditolak dia merasa kayak nggak apa ya nggak dihargai gitu dikasih recehan bener-bener langsung dilempar dibalikin udah ditinggal nggak mau nerima sama sekali. Anjir padahal ya gila ya. Ya kesannya mungkin menurut dia kayak ngerendahin kali ya. Iya. Padahal sama aja kan katanya kita ngasih uang. Oh berarti kalau gitu kita akalin Boy. Kita harus punya uang. Bukan harus punya uang yang 1.000-an yang lembaran, yang kertas. Oh nggak maksudnya? Kayaknya kalau kita kasih 1.000 yang kertas nggak marah deh dia. Iya. Bisa jadi nanti marah. Oh bisa jadi marah juga. Iya. Kayaknya soalnya kan mungkin ya kalau recehan itu kan yang paling kecil ya, yang nggak berharga banget walaupun banyak lo kumpulin kali 1.000-an, kok kayak 200-an GoPay itu kan kayak mager juga orang ngumpulinnya. Iya ada gitu juga ya. Nah tuh ada cerita. Paling kalau kayak kurang-kurang sih banyak sih kan kalau misalnya dia nggak terima nih, terutama kalau parkiran apa ya, yang dekat-dekat kota gitu ya pertengahan kota itu kan rada mahal mereka ya tarifnya kayak 2.000 kadang-kadang tuh mereka dikasih 1.000 gitu kurang mereka nggak mau minta 2.000 langsung. Mereka tuh ngomong 2.000-nya itu pada saat lu kasih misalkan pada saat kita kasih terus dia ngomong kurang gitu. Oh gimana? Iya. Oh sampai ngomong gitu juga? Oh terus lu pernah nggak Boy? Kayak misalkan lu ngasih 10.000 nih atau anggaplah lu bawa motor tapi lu kasih goceng itu kan ya di umum walaupun nggak ada tulisannya tapi parkirannya kan 2.000 kalau motor kan. Iya. Lu kasih goceng pernah dikembaliin nggak? Nah itu tergantung baiknya si tukang parkir ya. Beraninya kadang tuh emang ada mereka tuh mungkin ya mereka dianggap duit lebih ya dikasih lebih ya. Kadang tuh mereka nggak dikembaliin kalau kita nggak minta lagi. Malah kadang seringnya kalau yang kembali gitu mah ya udah dibalikin seadanya kan. Gue juga pernah kayak goceng ngasihnya barang 2.000 ya. Iya. Mereka bilang nggak ada bang cuma 2.000 nih kembalinya. Oh berarti jadi 3.000. Iya. Tapi tetap dikembaliin. Makanya segitu jadinya karena gue nggak minta lagi gitu juga ya udah nggak bakal dibalikin sama mereka. Iya benar-benar. Lebihan gitu. Lebihan. Anjir. Kalau menurut lu di akhirat kita gimana ya? Anjir. Kita tuh kan ngasih nih tapi agak dalam hati itu agak nggak ikhlas gitu. Kalau menurut gue sih ya mungkin dari sekarang sih kita harus ya ikhlas aja sih. Cuman kayak berat aja gitu ya aja. Ini 2.000 cuman 2 menit kita di Alfamart sama aja anjir tarifnya. Apa ya? Itu juga kayak tadi kalau yang Indomaret apa ya sepi gitu maksudnya nggak benar-benar di jalan raya. Itu kayak nggak perlu. Benar. Bahkan tetap ada gitu orang-orang kayak gitu ya. Iya.
ya gitu lah ya, nggak perlu tapi ada orang itu dan Nah, ini juga nyambung juga buat pertanyaan gue yang kedua nih. Tukang jagain kotak duit di SPBU. oh SPBU-nya kita bilang Pertamina ya, sebenarnya milik pemerintah lah, milik negara. Lu di Jakarta masih ada nggak? oh jagain toilet ya banyak sih tuh Masih banyak ya? tapi kan gara-gara apa ya si apa Pak Erick Thohir tuh, Pak Erick. gratis kebanyakan yang apa ya terutama yang SPBU yang udah punya pemerintah banget itu yang punya pemerintah banget ya bukan punya orang kan banyak kan yang punya orang juga punya milik sendiri nah itu yang pemerintah biasanya mereka udah gratis udah nggak bakal berani minta-minta Gitu. makanya kalau gua sekarang sih gua kalau makanya nyari-nyari kan SPBU yang benar-benar pemerintah tuh dia biasanya udah bersih kan toiletnya. Lu lihat SPBU Pertamina nih, misalnya, lu lihat itu pemerintah atau non pemerintah dari mana? Dari apanya? Oh, lu nggak tahu? Gua nggak tahu. Lu nggak tahu? Lu nggak tahu? Lu pernah ini ya? Dari angkanya ya? Dari angka bisa sama dari itu sih biasanya. Dari angkanya tuh apa? Coba dari angka dulu lu jelasin. Kalau nggak salah ya, yang SPBU pemerintah itu 31. Oh 31 pemerintah. Itu ada kalau nggak salah ada 33, ada 34 kalau nggak salah. Nah, yang pemerintah 31 loh. Pemerintah 31. Yang udah gede. Wilayahnya juga gede banget dia. Oh, yang Kalau yang kayak kecil-kecil di pinggir jalan atau di pinggir jalan kecil ya maksudnya enggak bukan jalan arteri itu punya orang harusnya. oh kodenya berapa? 34 34 tuh milik perorangan. Iya. 31 pemerintah. Nanti kita cari aja ini ya apa validasinya ya. Oh gitu. Terus satu lagi tadi apa? Dari apa? Apa tuh? Nah, bedanya? Luas wilayahnya. Oh dari luas wilayahnya. Kelihatannya kalau pemerintah pasti nggak mungkin kecil-kecil dia gede. Oh ya. Di luas area si ininya ya. Si apa? SPBU-nya. Nah itu kalau misalnya pemerintah mereka sih kebanyakan sekarang udah nggak ada lagi tuh yang jaga toilet ada tapi kayak apa ya nggak bakal minta banget mereka. Nah kalau yang apa? Yang kayak swasta tuh bang. Nih gua boy. Sebenarnya dia tuh nggak minta boy, cuman di depan WC itu ada satu kotak, terus kayak ada apa duit 2.000 ditempelin gitu tuh. Jadi seolah-olah itu tuh kayak dia nggak minta. Mungkin kalau kita mungkin kalau kita lewat aja gitu nggak bayar mungkin nggak ditagih juga, tapi kan kita juga nggak enak ya. Nggak juga. Oh nggak juga, lu ditagih juga. Iya. Oh gitu. Emang tuh mereka kalau yang itu ya, yang udah yang jagain gitu ya. Emang mereka minta kalau itu udah pasti. Dia ngomongnya bang bayar bang. Iya udah pasti. Gitu. Oh. Kembali juga bisa sama kayak tukang parkir tadi. Kembali kalau soal kembalian. Kalau ada ya ada, kalau nggak ada dianggap lebih yang mereka. Iya, ini fenomena kayak gini tuh banyak banget di kita ya di sekitar kita. Tapi mungkin kalau yang toilet ya, tahu sih kalau toilet mungkin gue masih rada setuju sih. Karena apa ya? Karena dia ngebersihin toilet ya, kayak susah juga. Oh, nah, benar. Kalau misalkan nggak ada yang, misalnya nggak ada yang bayar nih kata pemerintah nanti kata Pak Erick Thohir itu, semua toilet gratis. Sebenarnya ngebersihin toilet siapa? Nah sebenarnya itu mereka salah satu bagian dari pegawainya sih itu. Oh harusnya bagian dari pegawai SPBU itu punya tanggung jawab juga buat ngebersihin itu. Iya, kan mereka kan kayak di SPBU itu kan kayak ada apa ya? Profesional gitu kan, yang suka apa? Ngisiin, ya. Yang bagian apa? Oh. Service yang jadi komputernya, yang apa? Bikin stroke. Nah, sebenarnya itu ada yang bagian training service juga sama satpam itu udah. Oh, jadi sebenarnya ada cleaning service-nya juga di situ ya. Jadi kan Pak Erick Thohir nggak ngewajibin bayar karena emang mereka udah ada gaji. Udah ada gajinya sendiri, benar-benar. Berarti yang selama ini terjadi, boy, misalkan mereka bantu bersih-bersih ya, berarti orang di luar itu ya, orang di luar yang digaji. Orang yang di luar cleaning service resmi yang selama ini dijaga itu, apa enggak? Nah itu kan biasanya kebanyakan yang swasta ya kan swasta kan dia swasta kan nggak di ini ya. Oh iya. Jadi dia biasanya ambil dari orang luar. Bisa juga joinan tapi kayak mungkin kecil ya. Jadinya dia minta lagi sama orang yang masuk. Oh iya benar. Oke boy. Tadi kan kalau dari yang apa WC gratis di SPBU ini udah banyak banget
apa yang digaungkan oleh pemerintah, terutama Pak Erick Thohir dalam hal ini gitu. Tapi untuk parkiran yang di toko-toko itu kayak di Alfamart, Indomart, terus di ya beberapa toko inilah, itu menurut lu pemerintah harus bersikap gimana? Atau orang-orang yang berwenang tuh harus bersikap gimana tuh, Boy? Terakhir nih sebagai penutup kita nih. Nah juga sih kalau itu parkir liar sih ya. Anggap aja lu jadi gubernur DKI misalkan di Jakarta di Boy, ada kayak gini. Lu punya program nggak kira-kira buat mereka? Program ya paling kayak apa ya, bikin apa ya, kayak di Jepang gitu. Gimana tuh? Gimana ya? Jadi ya setiap toko ada parkirannya sendiri. Yang resmi ya, gitu. Resmi ya. Kayak di mall lah gitu kan. Cuman kita cuma di mall aja ya, kayak toko-toko kecilnya belum ya. Itu makanya mereka masuk di parkir liar itu. Ya benar-benar. Berarti ya harus setiap kita buka toko ya harus mengalokasikan sendiri lahan gitu ya untuk iya, parkir. Kalau enggak ya udah kalian aja nggak usah dikasih lahan parkir. Oh, itu lebih ini lagi tuh, lebih ekstrim lagi. Jadi udah nggak ada parkirnya kan, nggak ada yang ditungguin gitu ya. Iya, maksudnya ya kalau mau ke toko itu ada lahan parkir misalkan di suatu tempat, nah itu jajarannya toko-toko. Oh iya. Gitu sih. Iya mungkin bisa kalau kita di pasar gitu ya, itu kan di pasar tuh ada yang kayak gitu. Jadi tempat parkirnya khusus. Di pasar aja berjejer, di sepanjang itu nggak boleh parkir. Itu kali ya. Itu kalau mau ya, kalau nggak mau itu ya nyediain parkir atau nyediain yang namanya sistem parkir. Sebenarnya kan bisa mereka, cuman mungkin kecilan ya mereka ya mikirnya. Main gue bikin sistem parkir gini. Iya benar. Harusnya sih bisa kalau mau mah. Tinggal dipasang gate kan, gate keluar. Kalau nggak gate aja kayak apa ya? Kalau di Jepang kan kayak cuman kayak gini atau kayak tanda gitu doang tuh. Gue juga maksudnya nggak ada gate khususnya, cuman dia tahu itu bisa parkir di situ tempat itu. Tapi bayar. Nggak ada punglinya, tapi nggak ada abang-abang parkir liarnya itu. Karena Tapi udah ada sistemnya. Tapi kalau tetap bayar, bisa aja kita bayar lebih mahal dong, Boy. Bisa aja ya seenggaknya resmi gitu ya. Seenggaknya mungkin ada catatannya, mungkin ada pajaknya, ada yang masuk ke pemerintah gitu ya. Itu kali, Boy. Diberikan resmi kan baliknya ke mereka doang. Kalau mau nggak dijagain juga kan nanti kalau hilang ya nyala-nyalain juga. Iya sih. Ya benar. Oke. Intinya sih mungkin kalau harapan dari kita ini mungkin ini bakal selalu ada sih, Boy, karena menurut gua ini bisnis yang menguntungkan juga ya. Tapi ya harusnya pemerintah kan punya program khusus biar ini tertata gitu, biar uang yang diterima juga selain masuk ke kantong-kantong apa tadi kayak lo bilang di awal tuh kayak bos-bosnya ya ada masuk ke negara lo juga lah sebagai pajaknya gitu. Jadi tercatat dan mungkin juga bisa digunakan untuk kebermanfaatan masyarakat. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Boy, thank you Boy ya, udah hadir di studio yang paling mewah menurut gua nih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen.